Shalom, damai di hati, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus. Senang lagi kita berjumpa hari ini, Sabtu tanggal 26 Agustus 2023. Saya percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari kita berdoa. Di hari Sabtu ini Tuhan, kami datang menghadap kekudusan-Mu, menyembah dan memuliakan Engkau, karena Bapa Surgawi telah menjaga melindungi kami hari demi hari, sehingga kami boleh berada dalam keadaan diberkati di hari Sabtu. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Curahkan Roh Kudus bagi kami, bimbing dan tuntun kami, agar apa yang kami baca dan kami renungkan menjadi pegangan dan pedoman bagi kami, untuk kami jalani hari ini, bahkan dalam hari-hari hidup kami. Bersabdalah kami telah siap, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Marilah jemaat Tuhan kita membuka dalam kitab kudus perjanjian baru dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Demikian bunyinya. Juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Itulah bacaan Alkitab, dan marilah kita dengarkan renungan harian diberi judul Perkataan yang Benar dan Tekun Berdoa. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, pasti kita ingat peribahasa begini, karena mulut badan binasa, yang berarti orang mendapat musibah atau celaka akibat perkataannya sendiri. Peribahasa ini mengingatkan kita supaya berhati-hati menggunakan mulut atau lidah. Dalam Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12 berbicara dosa karena lidah, yakni dosa yang dikeluarkan dari mulut yang diungkapkan melalui kata-kata kasar dan kotor yang tidak menyenangkan orang lain. Juga dalam Keluaran 20 ayat 16 berkata, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ayat ini bermakna bahwa kita harus berkata jujur dan benar pada orang lain supaya dapat dipercaya dan tidak menimbulkan dosa. Lebih jelas dalam Amsal 13 ayat 3 berkata, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam peperangan rohani, orang Kristen harus melawan kekuatan iblis yang menuntut kesungguhan dalam doa setiap waktu dengan keberanian. Kemenangan diperoleh karena bersama sebagai anak-anak Tuhan. Kegagalan terjadi karena menghadirkan Tuhan Yesus Kristus dalam perjalanan mengandalkan diri sendiri, kekuatan diri sendiri, mengabaikan pertolongan sesama dan tidak memohon pertolongan Tuhan Yesus. Melalui doa yang sungguh, berdoa membutuhkan kesungguhan hati dan tekun dilakukan setiap hari. Walaupun Paulus hebat, ia sangat membutuhkan dukungan doa dari jemaat dan teman-temannya. Paulus tidak hanya berdoa dan bekerja sendiri, tetapi juga menginginkan doa dari saudara-saudara seiman. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus,
doa yang sungguh menuntut iman yang matang, doa orang benar besar kuasanya, baik doa pribadi maupun doa bersama. Dalam doa kita mengucap syukur, mengaku dosa, mengungkapkan kesedihan dan penderitaan, menangis, meminta, dan memohon. Kuasa doa dapat melawan semua bentuk kejahatan. Dengan berdoa kita menciptakan komunikasi langsung dengan Tuhan Allah. Doa yang baik adalah mendoakan diri sendiri, mendoakan keluarga dan pekerjaan kita, mendoakan orang lain, mendoakan pemerintah dan pelayanan gerejanya. Itulah doa syafaat, doa umum yang kita juga harus naikkan kepada Tuhan. Bukan hanya untuk keluarga kita, pribadi kita, tetapi untuk sesama kita. Tuhan Yesus menolong, menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau tetap mengingatkan kami dalam peperangan rohani kami, dalam pelayanan kami. Selalu minta pertolongan Tuhan, minta petunjuk Tuhan untuk kami sekalian. Kami mengandalkan Engkau Bapa, dan kami juga minta pertolongan dari tim doa, jemaat, pelayan khusus, pendeta yang akan mensupport, mendukung kami di dalam kami menaikkan doa syukur, doa terima kasih dan doa pengakuan dosa, bahkan doa keluh kesah pergumulan kami, dan doa permohonan-permohonan. Tolonglah kami supaya kami tetap tekun berdoa. Sesibuk-sibuknya kami ada waktu kami berdoa. Bukan hanya untuk pribadi, bukan hanya untuk keluarga, tetapi untuk sesama kami yang membutuhkan, dan juga pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan jaga dan Tuhan lindungi, agar semua berjalan baik, penuh sukacita iman, dilindungi oleh Tuhan pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Bahkan juga bagi mereka yang sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Bagi mereka yang dalam pergumulan, Tuhan tolong kasihani mereka, obati mereka. Engkau Tuhan buat supaya mereka dapat menyelesaikan masalah hidup pergumulan mereka dengan mengandalkan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim multimedia Jemaat kami Maranatha Paselatan. Sehat-sehatkan dan kuatkan mereka. Dan biarlah Engkau memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka. Jemaat kami Maranatha Paselatan, kolom 1 sampai kolom 27, pelayan khusus perangkat pelayanan gereja Tuhan. Badan pekerja majelis sinode, badan pekerja majelis jemaat, wilayah dan jemaat. Tuhan kiranya memberkati. Para hamba-hamba Tuhan, diaken, penatua, pendeta, guru agama, dan semua perangkat pelayanan gereja Tuhan, sesinode, wilayah, dan juga jemaat kami. Ya Tuhan, Engkau kiranya tolong dan sertai. Bagi siapapun yang mengikuti ibadah setiap hari dan mengikuti renungan-renungan harian dari channel YouTube Gemi Maranatha Paselatan, kembalikan segala berkat kepada mereka. Dan biarlah Tuhan senantiasa melihat memandang apa yang sedang mereka harapkan dan mereka nantikan kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. Ampun segala dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup,
Kami berdoa, kami bersyukur, dan berterima kasih kepadamu. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Paselatan. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.